Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ramadhani, NIM Q1A118182, kelas ITPD. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Langsung saja pada materinya. Bioteknologi pangan konvensional. Apa sih bioteknologi pangan konvensional? Ya, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan atau food mikrobiologi adalah salah satu cabang dari mikrobiologi yang mempelajari peranan mikrobia baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Peranan mikrobia di dalam pangan dapat dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dalam mikroba pada bahan pangan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Beberapa ciri mikroba yang menguntungkan antara lain berperan dalam proses, berperan dalam peningkatan nilai gizi makanan, berperan dalam pengadaan bau dan rasa, serta berperan dalam perubahan warna. Beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dalam bahan pangan antara lain Leuconostoc mesenteroides yang mempunyai peran dalam pembuatan kubis fermentasi. Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembuatan yogurt, serta beberapa jamur yang menguntungkan makanan antara lain Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae yang berguna dalam pembuatan tempe, dan Aspergillus oryzae yang berguna dalam pembuatan kecap. Beberapa ciri-ciri mikroba yang merugikan antara lain bila kehadirannya merubah nilai organoleptik yang tidak dikehendaki, menurunkan berat atau volume, menurunkan nilai gizi, merubah bentuk dan susunan senyawa, serta menghasilkan toksin yang membahayakan. Beberapa contoh bakteri perusak bahan pangan antara lain Pseudomonas cocovenenas penghasil asam bongkrek, Clostridium botulinum penghasil toksin pada makanan dan minuman kalen. Ada beberapa jamur yang mengontaminasi makanan antara lain Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang mampu memproduksi mycotoxin, dan Penicillium mertensi memproduksi aflatoxin. Untuk contoh produk fermentasi, di sini saya mengambil fermentasi kecap ikan. Kecap ikan adalah cairan coklat bening hidrolisis dari ikan yang diberi garam dan biasanya dibuat sebagai penguat rasa atau pengganti garam pada berbagai jenis makanan. Kecap ikan biasanya digunakan sebagai bumbu untuk memasak. Beberapa ciri-ciri kecap ikan yaitu kecap ikan berwarna coklat bening dan rasanya asin dan berbau ikan. Beberapa bahan dalam pembuatan kecap ikan antara lain ikan, garam, jahe, lengkuas, kayu manis, dan gula merah. Beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan kecap ikan yaitu 1. Wadah fermentasi atau fermentor, wadah perebus, kompor, kain penyaring, botol, alat penutup botol, dan pemberat. Beberapa jenis mikroba yang terdapat pada fermentasi kecap ikan antara lain bakteri asam laktat seperti Leukocytic mesenteroides, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae.
Di sini merupakan proses diagram alir fermentasi kecap ikan yang dimulai dengan bahan ikan segar. Kemudian ikan segar tersebut dicuci. Setelah itu disusun dalam wadah dan ditambahkan garam. Setelah itu ditutup rapat dan diberi pemberat. Kemudian terjadi proses fermentasi. Setelah fermentasi dilakukan penyaringan. Setelah itu dilakukan pembumbuhan dan pemasakan, kemudian dikemas di dalam botol, dan jadilah kecap ikan yang siap untuk dipasarkan. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.